Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu kalor. Nah, di minggu lalu, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk baca di buku mengenai materi kalor ini. Ada di bab 5 ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kalor. Oke, apa sih itu kalor? Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi, nih, dari yang suhunya lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, ketika kedua benda itu bersentuhan. Jadi di sini syarat terjadinya kalor adalah terdapat dua benda dengan temperatur yang berbeda. Oke, kita breakdown foto ini. Jadi gini. Oke, di sini ada air panas ya, air mendidih yang panas. Kemudian di sini ada es batu. Coba dari kedua gambar ini, manakah yang suhunya lebih tinggi? Coba kira-kira yang mana? Yang air mendidih atau es batu? Yang memiliki suhu lebih tinggi adalah air mendidih. Oke, karena air mendidih itu di 100 derajat Celcius, sedangkan es batu adalah di 0 derajat Celcius. Jadi ini 100, ya, 100 derajat Celcius, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah 0 derajat. Nah, karena yang satu suhunya tinggi, yang satu suhunya rendah, maka kalor akan terjadi dari yang air panas ini menuju ke air es atau es batu. Maka yang air panas ini akan melepas kalor, sedangkan yang es ini akan menerima kalor. Biar apa sih yang satu melepas, yang satu menerima? Agar kedua suhu tadi, 100 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius, akan bertemu di satu titik yang sama, satu titik suhu yang sama. Nah, ketika dia melepas kalor, suhunya akan turun. Sedangkan yang satu lagi nih, yang es, dia suhunya akan naik. Nah, arah kalornya gini ya. Dari yang suhunya tinggi, betul, bersuhu lebih tinggi ke yang bersuhu lebih rendah. Maka apa yang terjadi jika kedua benda ini bersentuhan? Oke, air panas jika bersentuhan dengan es batu ini, mereka akan menciptakan air dalam keadaan yang normal atau hangat, tergantung dari banyaknya air panas yang digunakan atau es batu yang digunakan. Seperti itu. Oke. Nah, kalor ini selain menyebabkan perubahan suhu, dia juga menyebabkan perubahan bentuk wujud. Nah, kalian kan sudah pelajari di materi sebelumnya bahwa wujud itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, perubahan bentuk dari cair ke padat, dari padat ke gas, dari gas ke cair, atau sebaliknya, itu diakibatkan oleh adanya ini, kalor. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa istilah tentang kalor. Yang pertama, kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, ini lambangnya adalah C kecil. Sedangkan kapasitas kalor itu lambangnya C besar, adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Kalor jenis dan kapasitas kalor ini dimiliki oleh semua jenis benda. Oke, jadi kalor jenis dan kapasitas kalor nilainya akan berbeda-beda sesuai dengan bendanya. Contoh, kalor jenis air es batu maksudnya, kalor jenis es batu dengan kalor jenis air biasa itu akan berbeda. Kenapa? Karena mereka memiliki bentuk yang berbeda juga dan jenis yang berbeda juga.
Begitu. Kemudian, nah ini ada juga yang namanya kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Ya, ini adalah ciri khas dari kalor laten, yaitu digunakan pada saat perubahan wujud zat. Terdapat dua jenis kalor laten, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Oke, kalau masih ada yang belum paham, silahkan ditunggu dulu aja. Karena di sini akan disampaikan lagi. Oke, contohnya gini, Ibu memiliki sebuah grafik perubahan wujud zat dari titik A sampai titik F. Oke, ini garis Y untuk suhunya, sedangkan garis X ini untuk kalor. Nah, jadi Q, kalor itu Q. Dari A ke B. Nah, dari A ke B ini, lihat suhunya di bawah 0 derajat. Ketika suatu benda berada di bawah 0 derajat Celcius, maka air ya, ini air. Ketika air berada di bawah 0 derajat Celcius, maka bentuknya dia akan sebagai es. Oke. Nah, kemudian ketika di 0 derajat, nih, Q2, dia akan mengalami perubahan kalor yang disebut tadi kalor laten, yaitu kalor yang dibutuhkan untuk mengubah bentuk dari zat tersebut. Kalau Q1 dari A ke B, ini adalah untuk menaikkan suhu. Kemudian dari B ke C, ini adalah untuk mengubah wujud dari benda tersebut. Kemudian yang C ke D, nah ini sudah di atas 0 derajat. Artinya dia sudah tidak lagi dalam bentuk es, melainkan dalam bentuk cair. Oke, ini dalam bentuk cair. Sampai dia dipanaskan sampai dia di suhu 100 derajat Celcius. Artinya 100 derajat Celcius ini adalah suhu titik uap dari air. Oke, nah sampai di 100 derajat Celcius, bentuk yang tadinya cair dia akan berubah lagi. Nah, di sini kalor laten bekerja lagi kan. Dia akan mengubah bentuk dari yang asalnya cair menjadi dalam bentuk gas. Dan terakhir, dari E ke F ini sudah di atas 100 derajat Celcius, artinya wujudnya adalah sudah dalam wujud uap atau gas. Nah, seperti itu. Jadi, kalor yang biasa ini adalah dari A ke B, kemudian C ke D, E ke F. Tapi untuk yang kalor laten atau kalor yang digunakan untuk mengubah wujud adalah BC dan DE. Nah, ini ada 3 rumus dari kalor. Yang pertama, Q sama dengan M, massa dikali kapasitas kalor jenis, kemudian dikali perubahan suhu. Untuk yang kedua, ada juga Q sama dengan massa dikali kalor lebur. Nih, di mana berarti massa dikali kalor lebur? Yang B ke C. Oke, proses yang B ke C. Kemudian, untuk yang ketiga, ada juga rumusnya Q sama dengan M dikali U. Kapan rumus ini digunakan? U itu ini ya, kalor uap. Kalor uap, Q sama dengan M dikali U digunakan untuk proses ini, D ke E, yaitu perubahan bentuk dari cair ke gas. Ini D ke E. Nah, seperti itu.
Nah, ini masih grafik perubahan wujud zat yang tadi. Untuk Q1, Q3, dan Q5, itu menggunakan rumus M kali C kali delta T. Ini merupakan rumus umumnya. M dikali C dikali delta T. Massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Nah, di sini kan ada perubahan suhunya kan, dari A ke B berarti 0 dikurangi angka sekian. Dari C ke D juga ada perubahan suhu. Dari E ke F juga ada perubahan suhu. Untuk yang Q2, ini menggunakan rumus Q sama dengan M dikali L. Kenapa? Karena dia proses peleburan dari es atau padat ke cair. Yang keempat, ini adalah menggunakan M dikali U. Kenapa? Karena dia adalah proses perubahan dari bentuk cair ke bentuk gas. Oke, setelah itu, ini sama aja ya, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Nah, sekarang Q-total. Nah, Q-total ini adalah gabungan Q1 ditambah Q2 tambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Kenapa harus tambah-tambah gini? Karena angka yang didapatkan akan berbeda antara Q1, Q2, Q3, sampai Q5. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Oke, kita tahu apa aja di sini? Kita tahu massa, kita tahu T1 atau suhu awal, kita tahu T2 atau suhu akhir, maka kita juga akan mendapatkan delta T atau perubahan suhu. T2 dikurangi T1. 35 dikurangi 10, jadi 25. Nah, kemudian kalor jenisnya, aduh ini salah ya, harusnya C kecil. Adalah 4.186. Yang ditanyakan, tentukan kalor yang diserap di air tersebut. Kalor adalah Q. Oke, rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Langsung aja dimasukin angkanya. M-nya 2, 3 ya di sini. Oke, ini sudah diperbaiki. M-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4186, delta T-nya sama dengan 25. Tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah 313.950 Joule. Kemudian untuk nomor selanjutnya, kita coba untuk grafik ya. Nah, Adi memiliki es bermassa 1 kg. Kemudian, kalor jenis esnya 2100, kalor lebur esnya 336.000, kalor jenis airnya 4200. Yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P sampai ke S. Mana P-nya? Oh, P-nya di sini, S-nya di sini. Berarti kita memasukkan semuanya ya. Oke, yang ditanyakan adalah proses dari P sampai S. Nah, kita tahu massanya adalah 1 kg, kemudian kalor jenis S. Nih, kalor jenis S berbeda dengan kalor jenis air ya. Kalor jenis S-nya 2100, kalor jenis airnya 4200. Lihat di sini. Oke, kemudian ini harus sama ya. Kilogram per derajat Celcius juga. Salah nih dari soalnya. Kemudian L adalah kalor lebur es, jadi nanti dipakai untuk yang Q ke R adalah 336.000 Joule per kilogram. Yang ini harusnya kilogram per derajat Celcius ya. Oke, Q total yang ditanyakan, maka akan jadi Q1, Q2 tambah Q3. Q1-nya PQ, Q2-nya QR, Q3-nya RS. Langsung aja dikaliin untuk Q1, M dikali C. C-nya pakai yang S dikali delta T. Q2-nya M kali L. Q3-nya M kali C air kali delta T. Nah, ini hasilnya. Cukup segitu dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.